Ini jadi pertanyaan mungkin Bu sebagai masyarakat ya. Misalkan ketika ada masyarakat yang melaporkan adanya indikasi korupsi, apakah identitas dari pelapor tersebut dijaga kerahasiaannya, Bu? Oke. Terkait publikasi, kalau hasil nggih, karena di inspektorat itu semua pekerjaan sifatnya rahasia nggih. Iya. Sehingga apalagi terkait penanganan pengaduan masyarakat, nanti yang terkait itu yang mengetahui adalah hanya pimpinan dari obrik lah nggih. Jadi misalnya ada desa A dilaporkan. Jadi yang nanti kita ini ya pemerintah desanya gitu. Kemudian ada kewajiban kami satu lagi tadi sebenarnya pelapor. Kalau publikasi secara umum tidak, dan kami menjawab di saluran pengaduan itu juga, karena saluran pengaduannya kan sifatnya private juga, di lapor Masbub itu kami ada di sektor yang sifatnya private. Bang Ahmad Sapat, salam literasi digital. Berjumpa lagi bersama saya Ian Hakim di podcast Bang Ahmad Sapat, Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga. Dan pemirsa, untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik atau istilahnya good governance dan juga pemerintahan yang bersih atau clean governance, tentu dibutuhkan peran inspektorat daerah dalam pengawasan internal pemerintah. Nah, dalam melaksanakan perannya ini, inspektorat daerah tak jarang menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait indikasi tindak korupsi. Ini yang menjadi PR bangsa Indonesia khususnya ya, PR kita bersama ya. Nah, guna mengoptimalkan aduan dari masyarakat tersebut, apa sih inovasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga? Langsung saja kita akan berbincang dengan Inspektur Pembantu Khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai narasumber kita di hari ini, yaitu Ibu Yekti Lestari Wuryaningsih SE MSI. Selamat datang Ibu Yekti. Ya, selamat sehat pagi. Ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Ibu Yekti ini sebagai Inspektur Pembantu Khusus ya di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Nah, kita berbincang tentang aduan dari masyarakat nih terkait dengan indikasi tindak korupsi. Nah, untuk istilahnya menindaklanjuti dari aduan-aduan masyarakat tersebut, inovasi apa sih yang diimplementasikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan pemerintah yang tadi yang baik, good governance, dan pemerintah yang bersih atau clean governance, Ibu. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi di bincang kita pagi ini kita memang akan membahas terkait dengan salah satu tupoksi kami, yaitu di Irbansus dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Okay. Jadi dalam hal ini kami terkait dengan tupoksi penanganan pengaduan masyarakat untuk memperluas lagi jangkauan kami. Ini kami melakukan inovasi dengan menambahkan sektor pengaduan berkadar pengawasan pada lapor Masbub. Ini sejalan dengan transparansi sektor publik ya yang sedang kita laksanakan, kita galakkan keterbukaan publik itu yang juga sedang digagas oleh beliau Masbub. Iya. Jadi dari sektor berkadar pengawasan itu nanti akan kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP yang internal yang ada di kami. Gitu. Jadi kemudian inovasinya apa sih di sini? Ya, inovasinya jadi kalau selama ini kami hanya lebih pada menangani aduan yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini yang bersumber dari lebih banyak dari APH gitu, permintaan bantuan
Dan sekarang ini kami membuka keran untuk yang melalui lapor Masbub. Oh, dari lapor Masbub nanti ditindaklanjuti Iya, seperti itu ya. betul. Kemudian ada istilahnya SOP atau nama inovasi yang digagas dari Inspektorat Daerah itu apa namanya? Inovasinya ini implementasi Siap Dumas. Siap Dumas. Ya. Siap Dumas itu apa sih? Standar operasional prosedur internal APIP dan pedoman penanganan pengaduan masyarakat. Itu kita mengimplementasikan Siap Dumas tersebut di dalam penanganan pengaduan masyarakat. Ya. Kemudian yang melatar belakangi Bu adanya inovasi Siap Dumas ini Bu. Oke. Jadi memang Siap Dumas ini dilatar belakangi yang pertama itu karena memang ini adalah terkait dengan tugas pokok fungsi kami sesuai dengan Perbup 46 tahun 2022 itu di mana di Inspektorat ditambahkan satu kelembagaan baru itu Inspektur Pembantu Khusus gitu yang sebelumnya memang belum ada. Jadi sebelumnya kami semua nomenklaturnya adalah Inspektur Pembantu Wilayah. Kemudian sesuai dengan Perbup 46 tahun 2022 ini ada penambahan satu struktur baru yaitu Inspektur Pembantu Khusus di mana salah satu tugasnya adalah dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat. Kemudian di dalam Irbansus ini kita sudah mengidentifikasi ada beberapa isu gitu yang ada. Namun demikian kemudian kami sudah melakukan analisa gitu dengan kalau kami sebut ini ASTRID gitu yang kemudian menghasilkan satu isu strategis yang kami terkait dengan inovasi ini yaitu belum optimalnya pelaksanaan penanganan atas pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Nah, sejalan dengan itu untuk penanganan pengaduan masyarakat ini juga menjadi salah satu indikator di dalam MCSP. MCSP itu adalah Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention yang tahun 2025 ini dari KPK ya Mas. Salah satu indikatornya di dalam area penguatan APIP adalah penanganan pengaduan berkadar pengawasan. Nah kemudian selain tupoksi kami dan juga tadi tuntutan di dalam MCSP juga melatar belakangi inovasi kami ini adalah bahwa yang kami laksanakan di Irbansus terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat ini juga mendukung visi dari Bupati dan Wakil Bupati kita, Mas Bupati, yang untuk periode tahun 2025 sampai 2029 yaitu akselerasi pembangunan kolaboratif untuk Purbalingga mandiri dan sejahtera, di mana kami di Inspektorat ini melaksanakan misi. Kalau misi itu kan ada baru itu ya, baru jadi berdayakan ekonomi rakyat, akselerasi dan seterusnya. Kami ini ada di R gitu, R-nya yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik gitu, kami ada di misi yang R dan juga misi ini pun sejalan dengan Astacita Presiden kita tahun di RPJMN tahun 2025 sampai 29 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Nah, itu yang melatar belakangi inovasi yang kami gagas gitu karena jika kita tidak proaktif itu
nanti pencegahan korupsinya kurang efektif gitu. Kurang optimal. Iya, gitu ya. kurang optimal gitu, kurang optimal ya. Jadi nanti akan sulit mengukur keberhasilan kinerja penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan itu yang berindikasi korupsi. Ya, itu mungkin yang menjadi latar belakang kenapa kemudian kami berinovasi untuk memperluas, menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang lebih bisa diakses dengan mudah. Ya. Gitu, ya. Tadi saya mendengar istilah APIP, Bu. APIP itu apa sih? Oke. APIP ini singkatan ya Mas, singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Gitu. Iya, jadi itu kalau sesuai dengan PP 60 tahun 2018 tentang SPIP ini memang ada APIP gitu ya. APIP ini terdiri dari ada BPKP di tingkat pusat, kemudian Inspektorat Jenderal di Kementerian, kemudian ada Inspektorat Provinsi di tingkat provinsi, kemudian kalau di kabupaten kota itu ada Inspektorat Kabupaten atau Kota, itu APIP, ya. Jadi perangkat dari APIP itu sendiri ya, ada 4 itu tadi ya. Ya, kembali ke inovasi Siap Dumas ini, yang kalau tadi kita berbicara tentang latar belakang, sekarang yang jadi tujuan aksi perubahan dari inovasi Siap Dumas ini apa sih, Bu? Baik, terkait dengan inovasi ini, tujuan umum dari aksi perubahan ini adalah terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum atas seluruh proses penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi korupsi. Jadi karena kita di sini menguatkan SOP kita gitu Mas, supaya nanti di dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang seringkali itu mungkin rawan komplain atau kita digugat pihak lain, sepanjang SOP kita ini sudah terbentuk dengan jelas, kemudian terupdate sesuai ketentuan yang berlaku, itu akan menjadi benteng kita di dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat. Gitu. Ini jadi pertanyaan mungkin Bu sebagai masyarakat ya, misalkan ketika ada masyarakat yang melaporkan adanya indikasi korupsi, apakah identitas dari pelapor tersebut dijaga kerahasiaannya, Bu? Tentu harus dijaga kerahasiaannya karena secara ketentuan juga sesuai dengan Permendagri 8 tahun 2023, salah satu yang harus dilaksanakan di dalam penanganan pengaduan adalah menjaga kerahasiaan dari pelapor. Namun demikian, identitas pelapor ini adalah salah satu hal yang sebenarnya harus ada ketika ada sebuah pelaporan yang akan ditindaklanjuti. Berarti ketika masyarakat itu mau mengajukan aduan atau mengirimkan aduan kepada inspektorat daerah dalam hal ini, sebagai masyarakat itu memang harus terbuka ya, artinya dia harus jelas siapa sih yang lapor ini, gitu kan. Nah, nanti siapanya ini berarti tidak boleh dipublikasi ke masyarakat luas seperti itu. Jadi tetap kerahasiaan itu tetap terjaga, ada di aparat ya, tetap di aparat dan tenang, dan itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang ya, termasuk dalam undang-undang tentang perlindungan data pribadi seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini berbicara lagi tentang tujuan, Bu. Kalau tadi tujuan secara global, ada nggak step-stepnya ini? Tujuan mungkin jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa? Baik, untuk tujuan ini nanti akan kita capai di dalam 3 tahap. Dalam 3 tahap yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini nanti di dalam 60 hari kalender itu ya. Kemudian kalau target jangka menengah ini kami nanti akan lakukan di dalam 6 bulan berikutnya. Sedangkan untuk jangka panjang ini antara 12 sampai 18 bulan. Nah, untuk target jangka pendeknya itu nanti ini adalah
implementasi SOP penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi korupsi melalui aplikasi Lapor Masbuk dalam periode 5 minggu. Jadi di dalam 5 minggu, jadi ini aksi perubahan ini kan kami mulai pada tanggal 8 Mei, ya betul. Dan nanti akan berakhir di tanggal, Nah, itu diawali dengan kami tentunya menyusun SOP dan lain sebagainya. Dan untuk implementasi ini kami punya waktu 5 minggu, Mas. 5 minggu itu terhitung dari tanggal 2 Juni, dari tanggal 2 Juni. Jadi saat ini pun kami di fase implementasi ini sedang menangani dua pengaduan. Ada dua aduan yang sudah ada masuk, dua aduan yang sudah masuk, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini memang sudah harus selesai ya, nanti tanggal 24 itu sudah harus selesai. Ya. Gitu. Jadi mungkin bagi masyarakat yang sudah mengirimkan aduan di bulan Juni, ini sudah terangkum ada dua nih ya, dua aduan laporan dari masyarakat terkait dengan indikasi tindak korupsi dan masih dalam proses ya, diproses di inspektorat, nanti ditargetkan tanggal 24 ya. Tentu kita sama-sama mendoakan ya, kita sama-sama agar memang kalau memang itu benar-benar ada tindak korupsi, berarti memang harus ditindak lebih lanjut lagi ya. Kalau syukur bukan seperti itu ya. Betul. Nah, syukur hanya butuh klarifikasi aja. Iya, Mas. betul seperti itu. Terkadang seperti itu ya. Ya, jadi betul. silahkan melapor ya. Dan nanti kan semuanya itu butuh cross check seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak boleh kita istilahnya langsung menjustice ya, ini pasti korupsi dan sebagainya. Sementara kita butuh bukti-bukti yang sangat banyak dan sebagainya. Karena di SOP kami itu jadi setelah menerima pengaduan, kemudian sudah diverifikasi, telaah gitu ditelaah dulu, kemudian kami akan diperintahkan untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjut itu ada yang bisa kami lakukan itu ada 3 hal. Yang pertama ini koordinasi, kemudian yang berikutnya ini verifikasi, dan yang ketiga adalah pemeriksaan khusus. Nah, untuk yang jangka pendek ini kami memang menangani dalam penugasan verifikasi dan klarifikasi. Gitu. Nah ini untuk jangka pendek. Ya. Kemudian setelah itu di jangka menengah nanti keberlanjutan dari implementasi ini adalah kami akan mengevaluasi masih keberlanjutan dari yang jangka pendek. Jadi ada implementasi dengan terdokumentasikannya bukti ketaatan terhadap SOP penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi korupsi dalam setiap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan di inspektorat. Jadi untuk penanganan pengaduan ini kami ada dokumentasi yang harus kami kumpulkan dari setiap langkahnya. Misalnya mulai dari disposisi nih, apa yang harus dilaksanakan, apakah verifikasi, klarifikasi, apakah pemeriksaan khusus. Ketika itu misalnya koordinasi, kita ada SOP-nya tersendiri. Nah, SOP itu tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan setiap langkah itu ada dokumentasi. Oleh karena itu di jangka menengah ini kami masih keberlanjutan dari jangka pendek memastikan bahwa di dalam periode 6 bulan ini masih tetap patuh dengan SOP yang disusun gitu Mas. Jadi ada nih evaluasi. Itu fungsinya adalah apakah SOP ini berjalan seperti itu kurang lebih ya. Kemudian yang berikutnya di jangka panjang nanti ini antara 12 sampai 18 bulan memang ini adalah terselenggaranya review berkala atas efektivitas pedoman dan SOP penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. Sesuai ketentuan Permenpan kalau untuk SOP memang ini harus dilakukan evaluasi secara berkala, review untuk mengetahui apakah ini masih sesuai enggak dengan aturan yang ada gitu di atasnya. Kemudian perkembangan
masa itu gitu nggih, sehingga di jangka 12 sampai 18 bulan ini kami nanti akan melakukan review berkala itu atas SOP. Jadi di setiap target jangka pendek, menengah maupun panjang itu akan selalu ada evaluasi ya. Apakah sudah sesuai SOP ya, dan juga apakah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan untuk pencegahan tentunya korupsi di khususnya di Kabupaten Purbalingga seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan proaktifnya kita bersama dalam mencegah korupsi itu tentunya akan meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan kasus tindak korupsi ya. Baik, tadi itu kita berbicara tentang tujuan ya. Nah sekarang ada nggak manfaat atau siapa saja sih yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi dari Siap Dumas ini? Dan apa saja yang didapatkan atau apa saja manfaat tersebut dari masing-masing penerima manfaat ya, penerima manfaat istilah kayak bantuan. Ya. Yang apa saja Bu? Menikmati manfaat gitu ya. Yeah. Jadi terkait dengan implementasi Siap Dumas ini nanti kita ada pentahelik ya Mas. Jadi ada unsur-unsur yang terdampak atau menikmati manfaatnya. Yang pertama, yang pertama dari unsur pemerintah itu memang ada pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten sendiri. Kalau untuk pemerintah pusat tentunya kita yang kita laksanakan ini adalah pasti ini mendukung Astacita yang ketujuh itu. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Inspektorat dengan implementasi Siap Dumas ini turut mendorong efektivitas pengawasan program-program nasional di daerah, kemudian mempercepat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara menyeluruh. Itu nanti dampak gitu ya dari apa yang kita laksanakan. Lebih jauh juga Siap Dumas ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pengawasan berbasis integritas dan partisipatif gitu nggih. Kenapa kita menyampaikan ada wujud sinergi dengan pemerintah pusat? Karena di dalam pengaduan masyarakat itu sesuai dengan Permendagri 8 tahun 2023, salah satu sumber pengaduan yang bisa kita tangani adalah limpahan dari institusi pemerintah pusat gitu nggih. Misalnya seperti dari APH, Kejaksaan, Kepolisian, kemudian kami juga beberapa kasus itu kami merupakan limpahan dari BPKP, perwakilan, kemudian juga kami pernah menangani juga penerusan dari BPK, BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga ada dari Inspektorat Provinsi. Jadi sekarang orang melaporkan, sekali melapor bisa kemana-mana gitu ya. Gitu, Jadi karena ada sinergitas ini untuk aduan yang lokusnya ada di daerah, biasanya dilimpahkan kepada kami, diteruskan kepada kami di Inspektorat gitu. Jadi kalau masuknya ke BPK RI misalkan nanti ini lokusnya ada di Purbalingga, nanti pelimpahannya di Inspektorat daerah Kabupaten Purbalingga. Nah kemudian untuk Inspektorat daerah Purbalingga sendiri, bagi Inspektorat daerah Kabupaten Purbalingga ini tentunya mendukung tercapainya IKU perangkat daerah, karena salah satu IKU kami adalah terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat ini, IEPK di dalam mewujudkan IEPK. Kemudian yang berikutnya perwujudan peningkatan kinerja dan peningkatan jejaring kinerja, jejaring kerja. Yang berikutnya ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja, khususnya ini pada inspektur pembantu khusus. Yang berikutnya adalah bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Itu manfaat yang akan dirasakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kemudian
eh, inovasi ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi gitu ya. Iya, jadi bagi akademisi itu dapat menjadi bahan kajian dan penelitian tentang upaya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi korupsi. Nah, ini untuk akademisi ini kami di dalam waktu implementasi ini juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa. Yang pertama kemarin dengan Fakultas Hukum Unsud, kami sudah melakukan bincang. Kemudian beliau Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni ini mendukung juga untuk pelaksanaan inovasi ini. Kemudian dari Unperba juga kami sudah melakukan komunikasi dan beliau Dekan Fakultas Ekonomi Bisnisnya juga mendukung untuk inovasi ini. Oke, itu untuk akademisi. Kemudian bagi pelaku usaha ini manfaat yang diberikan diharapkan terwujud adalah memberikan edukasi kepada dunia usaha untuk dapat memahami upaya pencegahan korupsi, yaitu salah satunya dengan proses penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi korupsi. Kemudian yang berikutnya meningkatnya kepuasan masyarakat khususnya dunia usaha terhadap pelayanan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah. Oke. Yang berikutnya bagi komunitas terutama pegiat anti korupsi ini manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat khususnya pegiat anti korupsi terhadap pelayanan pengaduan masyarakat. Dalam hal ini karena sebagian yang melakukan pengaduan itu menggunakan melalui LSM gitu. Jadi ini nanti kami bekerja sama atau ya menjalin komunikasi lah dengan para pegiat anti korupsi di Kabupaten Purbalingga. Oke. Kemudian bagi media ini merupakan sumber berita atau konfirmasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi korupsi. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga beberapa teman media mungkin menghubungi kami untuk menanyakan beberapa penjelasan terkait dengan kinerja kami, Mas. Karena selama ini memang mungkin orang lebih inspektorat diem aja ya di tengah berbagai diemnya inspektorat itu tetap bergerak. Tetap bergerak ya, Mas. Betul. Karena kita emang tidak perlu rame-rame. Iya, betul sekali. Karena itu tadi ya istilahnya tetap menjaga istilahnya privasi, kerahasiaan, seperti itu ya. Bukan hanya dari masyarakat yang melaporkan ya tadi identitasnya dirahasiakan, tapi juga yang dilaporkan itu ya tetap dijaga kerahasiaannya. Seperti itu. Dan mungkin saya tambahkan yang tadi nih Mas, yang terkait dengan identitas pelapor itu sebenarnya sangat penting disertakan ketika melakukan pengaduan, karena sebenarnya ada satu kewajiban juga bagi kami untuk memberikan informasi tentang terkait penanganan pengaduan yang sudah kita laksanakan ini kepada pelapor itu. Jadi, tapi kalau pelapornya aja nggak jelas kan kita nggak tahu mau ngasih penjelasan kepada siapa gitu. Nah, ini jadi pertanyaan Bu, sebenarnya untuk kapan sih dibolehkannya istilahnya untuk aktivitas atau program penanganan pengaduan ini atau tindak lanjut dari pengaduan ini kapan sih boleh dipublikasi? Apakah setelah hasilnya ini ternyata memang benar melakukan tindak korupsi baru dipublikasi atau seperti apa, Bu? Oke. Sebenarnya kalau terkait publikasi, kalau hasil karena di inspektorat itu semua pekerjaan sifatnya rahasia, sehingga apalagi terkait penanganan pengaduan masyarakat, nanti yang terkait itu yang mengetahui adalah hanya pimpinan dari OBRIK lah,
Jadi misalnya ada desa A dilaporkan. Jadi yang nanti kita ini ya pemerintah desanya gitu. Kemudian ada kewajiban kami satu lagi tadi sebenarnya pelapor. Kalau publikasi secara umum tidak, dan kami menjawab di saluran pengaduan itu juga. Karena saluran pengaduannya kan sifatnya private juga, di lapor Masbub itu kami ada di sektor yang sifatnya private. Jadi memang itulah pentingnya ketika masyarakat mengirimkan aduan tentang indikasi tindak korupsi harus menyertakan identitas seperti itu ya. Kemudian ada nggak manfaat lain dari selain pentahelik tadi? Di samping yang manfaat pentahelik tadi ada manfaat ekonomi ya Mas, manfaat yang kita ini kalau manfaat ekonomi itu kita lebih pada asumsi ya sifatnya, karena memang ketika merencanakan pastinya kita sudah memprediksi apa yang bakalan kita dapat gitu ya ketika secara ekonomi gitu. Jadi yang pertama ini penghematan gitu dari sisi anggaran. Kalau dari bicara waktu gitu, waktu nanti di SOP kami itu akan diatur juga terkait dengan waktu pelaksanaan penugasan yang tentunya itu akan menjadi batasan bagi kami terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat ini harus dilaksanakan maksimal berapa lama gitu dan dari waktu penanganan yang kami susun di dalam SOP terbaru kami ini kita prediksikan biaya perjalanan dinas kita karena untuk kita pemeriksaan tentunya ada support biaya perjalanan dinas dan ini mungkin seiring dengan efisiensi ya yang sekarang ini sedang terjadi di pemerintah. Ini kita ada efisiensi anggarannya untuk biaya perjalanan dinas dengan asumsi gitu yang tadinya mungkin penanganan untuk satu perkara itu satu permasalahan pengaduan bisa 2 bulan gitu. Nanti dengan adanya batasan-batasan yang kita berikan di dalam SOP batasan waktu nanti akan menjadi dihemat jadi 1 bulan itu sehingga ini asumsinya dalam 1 tahun itu kita bisa berhemat 72 juta gitu ya untuk tim kami gitu karena tim kami hanya 8 orang ini. Kemudian dari nilai output yang dihasilkan kita juga karena inovasi ini memanfaatkan saluran pengaduan yang sudah ada sehingga kita tidak perlu membuat yang baru gitu dan memang sekarang ini sudah tidak diperkenankan ya untuk membuat yang baru. Kami memanfaatkan lapor Masbub gitu dari sana sehingga ini juga asumtif gitulah. Kita ada prediksi nilai ekonomis yang kita hemat gitu Mas. Kemudian selain itu sebenarnya ada satu lagi ini terkait dengan penanganan pengaduan yang merupakan upaya pencegahan ya Mas. Jadi ketika kita periksa kemudian ditindaklanjuti berharap itu tidak berlanjut kepada proses litigasi gitu Nah, dari itu mungkin kita juga bisa menghitung dampak jangka panjangnya ketika itu tidak masuk ke dalam proses litigasi akan terjadi penghematan oleh negara gitu kalau kita mungkin beberapa informasi kita dengar kalau penanganan di proses hukum itu satu permasalahan bisa mencapai 300 juta gitu misalnya. Itu biaya perkara Mas, biaya anggaran negara untuk itu gitu Nah, kalau kita sudah selesaikan di tahap penanganan pengaduan di kami gitu, kemudian tidak masuk ke dalam ranah hukum, mungkin itu juga akan ada penghematan bagi negara gitu. Jadi boleh dibilang tidak langsung ke litigasi gitu ya. Litigasi ya, tidak langsung ke litigasi seperti itu. Boleh dibilang harus istilahnya bukan harus ya istilahnya boleh dibilang menyaring mana sih yang memang harus masuk, sudah memenuhi kriteria untuk masuk ke sana atau yang tidak perlu ke sana seperti itu. Nah,
berbicara tentang tindak hukumnya sendiri, Bu, istilahnya peran inspektorat daerah sampai di mana sebelum nanti akhirnya mungkin pelimpahan kasus ke penegak hukum seperti itu, Bu. Oke, jadi dalam kaitannya penanganan pengaduan yang kita berkoordinasi dengan APH, itu kami selama ini menerima permintaan bantuan dari APH baik kejaksaan maupun dari kepolisian untuk yang pertama itu melakukan audit investigatif gitu. Jadi kalau audit investigatif itu nanti kalau memang ditemukan indikasi korupsi, kami pasti itu akan serahkan kepada teman-teman APH gitu. Tetapi kalau ini adalah bentuk pelanggaran administratif dan misalnya ada kerugian negara dan sudah diselesaikan, itu ranah administratif. Berarti itu tidak sampai gitu. Kejaksaan gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga terkait dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara, Mas. Selain audit investigatif, ada juga audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kalau ini untuk audit PKKN ini singkatannya, itu adalah memang sudah pada tahap penyidikan. Jadi ini memang sudah bagi permasalahan-permasalahan korupsi yang akan masuk ke dalam proses hukum. Hukum seperti itu. Ya. Baik, luar biasa. Yang terakhir ini, Bu, atau close statement ya. Ini mungkin harapan dari implementasi Siap Dumas ini apa, Bu? Mungkin bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga, bisa juga bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Oke, baik. Ya, kita berterima kasih sekali ini bisa sharing gitu, menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Mas. Yang tentunya mungkin ini seringkali dipertanyakan oleh masyarakat gitu. Sepertinya kami pada posisi yang tidak aktif gitu dan lain sebagainya. Muncul opini bahwasanya kok diam. Sementara memang kami juga ada prosedur-prosedur yang harus kami pegang gitu. Jadi memang tetap kami bergerak gitu. Silakan masyarakat melaksanakan pengaduan sesuai dengan yang sudah kami persiapkan di dalam kanal pengaduan lapor Masbub. Monggo kami mendukung sepenuhnya yang digencarkan oleh Masbub dan Mas Wabub ini. Kami melakukan aksi perubahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan kanal lapor Masbub pada sektor berkadar pengawasan. Kemudian melalui langkah ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berkomitmen membangun sistem pengawasan yang lebih responsif, terbuka dan partisipatif. Tentu ini bukan sekedar soal menindak gitu ya, Mas ya, akan tetapi lebih pada upaya untuk mencegah. Karena pencegahan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Terus suarakan kebenaran, manfaatkan kanal pengaduan dengan bijak, dan jadilah bagian dari perubahan. Nah, untuk mengakhiri ini mungkin izinkan saya berpantun. Pantun, Bu, monggo, Bu, monggo. Ya, ini nanti itu mbak-mbaknya bilang cakep gitu ya. Ada pantun. Yang cakep pantunnya sedikit. Bukan kamu yang cakepnya. Iya, silakan, Bu. Baik, berlayar perahu ke Pulau Kelapa. Cakep. Air jernih tampak berkilau berseri. Cakep. Jangan diam saat melihat yang salah di depan mata. Cakep. Bersama cegah korupsi, wujudkan negeri yang bersih dan berintegritas. Luar biasa. Salam integritas, salam perubahan.
perubahan. Iya, salam integritas, salam perubahan. Terima kasih Bu Yakti Ya, sudah memberikan sama-sama. penjelasan Oke. kepada kita semua, kepada masyarakat, para pemirsa semuanya. Jadi mulai sekarang pemirsa yang mungkin masih ragu-ragu, masih takut-takut untuk melaporkan adanya indikasi korupsi, jangan ragu-ragu, jangan takut. Tinggal di satu kanal ya, dilapor Masbuk dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Nah, buktinya apa? Bulan ini saja sudah masuk 2 dan sudah ditindaklanjuti. Masih dalam proses dengan deadline 24 Juni ya. Mudah-mudahan. Jadi semuanya sudah ada deadline-nya dari Inspektorat Daerah. Nah, nanti jangan lupa ketika pemirsa semua mengirimkan aduan, sertakan pula di sana ada persyaratan identitas dan sebagainya. Sehingga nanti pemirsa juga atau masyarakat semuanya bisa mengetahui bagaimana hasil dari aduan yang sudah disampaikan seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bu Yakti. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lainnya yang mungkin lebih update lagi nantinya ya, atau mungkin bagaimana perkembangannya ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa semuanya yang sudah menonton podcast Bangga Macapat kali ini. Akhirnya saya Ian Hakim pamit undur diri. Jangan lewatkan podcast Bangga Macapat episode selanjutnya dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Saya Ian Hakim pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital.